Bapak Ibu rahimakumullah, wonten dalu menika kita melanjutkan pembahasan masih berkaitan tentang sholatul jamaah, ahkamu sholatil jamaah, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Poin sholatul munfaridi khalfas shaf, sholatnya orang yang sendirian di belakang shaf. Nah, terus contoh kasusnya ngeten. Shaf pertama sampun penuh, shaf kedua penuh, kemudian kok ada orang datang masbuk sendirian, terakhir niki, nah, tinggal satu sendirian di belakang. Paham nggih? Berarti sholatul munfarid khalfa shaffin, ya. Sholat sendirian di belakang shaf. Maksudnya sendirian itu bukan sholat sendiri tidak berjamaah. Maksudnya sholat sendiri itu berdirinya sendirian, tidak bareng-bareng di shaf yang lain. Nah, lil ulama'i ittajahani fi dzalik, ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah pendapat Al-Hanabilah, yaitu pendapat madhab Hambali atau pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Ya, fadhhab al-Hanabilah ila anna salatal ma'mumi khalfas shaffi wahdah la tajuzu wa la tasihu. Menurut pendapat yang pertama ini, madhab Hambali ini, bahwa orang yang sholat sendiri, ya, berdiri sendiri di belakang shaf, ya, tidak boleh, bahkan menganggap sholatnya tidak sah, meskipun berjamaah sama imam, meskipun sholatnya takbiratul ihramnya bareng imam, meskipun rukuknya bareng imam, tapi kok dia sendirian di belakang, ya, menurut Hanabilah la tasihu sholatuhu, sholatnya tidak sah. Amalan bi hadis Ali bin Syaiban, berdasarkan hadis Ali bin Syaiban, ada sebuah riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas shaf fawaqafa hatta insarafa ar-rajul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang sholat sendirian di belakang shaf. Shaf sudah penuh, depannya sudah penuh, kemudian kok dia sholat sendirian di belakang shaf. Ya. Fawaqafa hatta insarafa rajul, maka kemudian setelah selesai sholat, orang tadi setelah selesai sholat, faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepada orang yang sholat tadi, istaqbil sholataka, ulangi, baleni neh salate. Ya. Fala sholata limun faridin khalfas shaf, tidak ada sholat bagi orang yang sholatnya sendirian di belakang shaf. Maksudnya tidak ada sholat di situ, sholatnya tidak sah. Maksudnya seperti itu. Paham nggih? Ini pendapat yang pertama. Wa hadis wa Bisa bin Ma'bad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas shaffi wahdah fa amarahu ayyu'ida sholatahu. Ya, dalam riwayat lain, ya, sahabat Wabisa bin Ma'bad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melihat ada orang sholat sendirian di belakang shaf. Ya. Fa amarahu ayyu'ida sholatahu, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Baleni neh sholatnya. Ini pendapat yang pertama. Loh, nah nek ngono piye? Lah memang softnya sudah penuh lah, terus masuk desel sesak ora amot, kuota sudah penuh. Soft depannya ini sudah penuh. Maka solusinya, ya, menurut mazhab Hambali adalah solusinya menarik orang yang di depan, ya, kon ngancani gitu, kan ngancani. Tapi ini kemudian niku nggih,
Nah, itu pernah lihat kasus seperti itu? Belum enten nggih? Nah, barangkali ini nanti kalau barangkali kita sholat di tempat yang lain atau mungkin ada orang luar semisal nggih, orang luar yang mengikuti pendapat yang Hanabilah ini, kok tiba-tiba kok ada orang narik suruh ke belakang. Lho iki maksudnya piye iki? Maksudnya kita tahu nek semisal ada nggih, contoh kasus kok ketika saf depan sudah penuh kemudian kok ada orang masbuk. Orang masbuk datang terakhir satu ya, kok kemudian menarik ke belakang. Oh, berarti kemungkinan orang tersebut mengikuti pendapat Hambali. Artinya disuruh untuk menemani di belakang. Itu. Niku nggih, yang pertama itu jadi solusinya adalah menarik orang yang hendaknya orang yang ditarik tadi, yang ditarik ke belakang ini ya hendaknya ya menemani, manut gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian para ulama kemudian apa ya? Ini saya lanjut ke pendapat yang kedua dulu ya. Wa dhahabal jumhur, adapun pendapatnya jumhur niku napa berarti? Mayoritas ulama, kebanyakan ulama dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa, dan termasuk Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i dan yang lainnya berpendapat ila jawazi sholatil munfarid khalfas shaf, boleh sholat sendiri di belakang, boleh menawi shafe ngajeng sampun penuh ya. Bahkan mengatakan kalau pendapat yang pertama itu solusinya adalah dengan menarik orang yang sudah ada di depan, ditarik yang ke belakang untuk menemani. Akhirnya nopo? Satu, membuat cacat shaf yang sudah penuh. Lah iya shaf wis penuh wis rapi kok ditarik malah akhirnya enten sing kosong. Malah engko sing akhirnya masbuk paling akhir malah dia dapat shaf depan. Nah, satu, membuat shaf yang sudah penuh ini menjadi bahasanya menjadi cacat. Gitu nggih? Bahasanya menjadi cacat. Yang kedua, menurut pendapat yang lain, orang yang narik itu zalim, katanya seperti itu. Ya, kalau saya baca penjelasan itu, lho kok zalim? Lah orang yang shaf pertama itu pahalanya lebih besar. Shaf kedua lebih besar daripada shaf ketiga, shaf ketiga lebih besar pahalanya daripada shaf keempat, begitu seterusnya. Lagi nek cara jenengan wonten ten ngajeng niki pun ten shaf 1 katakanlah. Lah kok ditarik ning shaf loro, wah turun derajatno iki. Sing male ajeng oleh pahala kata niki malah ditarik ning mburi malah. Nah, ini sebagian ulama mengatakan, oh yang itu madlum, itu kasihan orang yang ditarik untuk menosok. Maka menurut jumhur ya adalah boleh, tidak apa-apa. Ya, paling mentok kalau jumhur pendapatnya hanya saja makruh, gitu ya. Bahasanya hanya saja makruh. Tapi sholatnya tetap sah. Adapun sholat hadis tadi menurut penjelasan ulama adalah la sholata la sholata limun farid khalfas shaf, tidak ada sholat, maksudnya itu tidak ada, bukan kok sholatnya tidak sah, tapi di situ sholatnya kurang sempurna, istilahnya secara pahala gitu nih, secara pahalanya kurang sempurna. Nah, itu pendapat ya jumhur membolehkan dengan alasan itu tadi lah, nanti ditarik ke belakang malah justru shaf yang sudah sempurna ini menjadi cacat ya, maka tetap tidak apa-apa sholat sendirian ya, malah nanti narik ke belakang ini malah boten faham juga malah repot dan gitu ya. Lihat hadis Abi Bakrah, sebagaimana disebutkan hadis ada sahabat namanya Abi Bakrah, bukan Abu Bakar nggih. Ini beda.
Abu Bakar sendiri, ini ada sahabat namanya Abu Bakroh. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun faraka'a qabla ayyusalla ila safi fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala zadaqallahu khirsan wala ta'ud. Nah, ini pernah kita sampaikan. Pernah suatu ketika ya ada sahabat namanya Abu Bakroh, salatiku masbuk, telat. Akhirnya gen ora ketinggalan, gen tetep entuk rakaat. Ya, cara-cara mungkin nek pintune wonten ten mriku nggih. Niki soft. Pintune wonten ten mriku, masuk masjid, langsung takbiratul ihram rukuk dari sana. Terus jalan. Rukuknya dari sana kemudian jalan. Nah, kemudian dia berhenti di belakang soft. Itu gitu. Jadi Abu Bakroh niatnya gen ora ketinggalan rakaat. Akhirnya rukuknya saking wingking mriku. Allahu Akbar, rukuk sambil jalan. Nah, kemudian setelah selesai sholat Rasulullah tahu apa yang dilakukan oleh Abu Bakroh. Maka kemudian Rasulullah mengatakan zadaqallahu khirson. Muga-muga tetap semangat ning ojo dibaleni gitu ya. Tapi kan Rasulullah tidak menganggap sholatnya Abu Bakar niki batal. Rasulullah hanya mengatakan zadaqallahu khirsan, semoga Allah memberikan engkau semangat yang lebih. Secara gampangnya semoga-moga tetap semangat anggene sholat gitu nggih. Ning aja dibaleni model ngono kuwi, aja dibaleni, sok nek aja dibaleni. Tapi Rasulullah tidak mengatakan oh sholatmu batal, baleni sholatnya, enggak ya, cuma Rasulullah hanya mengatakan jangan diulangi seperti. Lah hadis inilah yang dijadikan dasar oleh jumhur ulama bahwa orang yang sholat di belakang shaf sholatnya tetap sah meskipun sendirian. Lah niku kasus contoh Abu Bakar ini. Dalla dzalika ala anna Abu Bakrah atabi ba'di sholati khalfas shaf, menunjukkan bahwa Abu Bakrah ini datang ke sholat ini dia mengerjakan sebagian sholat di belakang shaf gitu ya. Walam ya'murhun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil i'adah, dan Rasulullah tidak mengulangi dan Rasulullah tidak menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Artinya sholatnya Abu Bakar tadi sah napa mboten? Tetap sah. Karena Rasulullah mboten merintahkan kan ngulangi. Ya. Fayamilul amru bil i'adah ala jihatin nadbi. Ya. Nah niku nggih, terus ada dua pendapat tentang sholat sendiri di belakang shaf. Jadi kalau menurut jumhur ya sholatnya tetap sah. Kalau menurut Hanabilah dia harus narik ya, untuk menemani di belakang itu. Lah seyogianya orang yang ditarik itu ya berkenan untuk menemaninya. Wallahu a'lam bishawab. Menika nggih? Ada yang tanyakan niki? Mudah-mudahan. Oh, nggih. Lah niku ya itu tadi ya wallahu a'lam bishawab itu ya. Artinya nek secara soft ya para ulama menjelaskan soft depan itu tentunya pahalanya lebih besar daripada soft belakang. Begitu seterusnya, soft pertama pahalanya lebih besar dari soft kedua pahalanya lebih besar dari soft ketiga, begitu selanjutnya, seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya itu tadi, nek tadi orang sholat sendiri terus kok narik yang di depannya. Nah, cara-cara berarti sing janjane arep oleh 10 akhirnya oleh sudah lah gitu ya. Akhirnya akan sudah. Itu disebutkan oleh para ulama seperti itu ya. Itu. Bahkan Syekh Utsaimin ya membahas hukum menika dengan rinci ya. Termasuk salah satu yang dijadikan dalil beliau ya bahwa
orang yang sholat sendirian di belakang shaf niku sholatnya tetap sah karena itu ada unsur kedzaliman. Ya, alasan beliau seperti itu. Ada unsur kedzaliman. Satu kedzaliman, yang kedua menjadikan shaf yang depan sehingga cacat. Ya wa alam bisawab nggih. Nah, terus niku. Boleh. Cuma mengke sing mboten paham pendapat yang pertama niki, lagi kok aku ditarik ning mburi ngopo ya? Nah, dikirane nggih. Lah nggih. Langkung-langkung mboten paham lah nek niki kados ngeten niki kan sampun ngertos hukume niki. Enten dua pendapat ngeten niki nggih. So, nah, itu akhirnya muncul apa? Bertanya-tanya, lagi kok aku ditarik neng mburi ngopo gitu. Loh, masa aku jadi imam? Kan rumangsane dikira jadi imam, mergo dijawil kan gitu nggih. Kan biasanya kan nek yang dijawil itu kalau mau jadi imam kan itu. Iki kok aku ditarik dijawil kan mundur apa aku mergo kon jadi imam apa. Akhirnya malah menimbulkan ya kebingungan. Menika nggih. Nah, baik selanjutnya nggih. Nggih. Yang paling baik sempurna itu tepatnya di tengah atau mungkin ada yang dari makmumnya. Oh, nggih. Ada masbuk datang terakhir, datang masbuk lah. Itu yang utama mana berdirinya? Berdirinya yang utama di tengah. Nggih, mulai dari tengah. Kan kemarin sudah kita nggih. Nah, semisal ini imam satu, makmum satu, berarti berdiri di sebelah kiri. Kok ada makmum datang lagi berdua, berarti berdiri di sebelah punten, berarti awalnya berdiri di kanannya imam. Kok ada makmum kedua, maka berdiri di kirinya imam, ini mundur. Begitu seterusnya satu. Nah, sampai imam itu benar-benar di tengah shaf. Itu nggih. Lah nanti yang telat ya berdiri di ya kira-kira di tengah lah ya. Kajenge posisi imam menika wonten ten tengah. Ampun ten pinggir. Ya, termasuk kemarin yang kita sampaikan pramila kagem para imam menika saderengipun salat menika diwiwiti shafnya diatur. Kajenge wonten jomplang gitu. Kok abot sing kene, kok penuh sing kene resik kosong, nah itu kan ya jangan dibagi, ayo geser ya agar posisi imam ada di tengah. Terus nanti kalau telat masbuk gitu nggih, berdirinya di tengah, ampun ten pinggir ya, ampun ten pinggir. Lah sok-sok ada tengah sini sudah berdiri, ada yang datang telat lagi malah ten pinggir mriku niku nggih enten. Lah pripun salate sana apa mboten? Wallahu alam. Salatnya tetap sah, cuma makruh itu tadi. Nggih. Salatnya makruh. Menika nggih? Nggih. Yang kemarin itu saya tidak mengikuti. Oh, nggih, Pak Yono kemarin ndak gitu. Di apa itu ada. Makmum Mas itu sudah dikatakan. Sekarang tolong untuk shop yang pertama, karena Ustaz sudah mengatakan bahasa yang shop yang lurus, harus ini lurus. Tumit. Iya. Maka dipraktekkan bahwa besar sepatutnya kita biar tahu jamaah ini. Nggih. Mungkin jarang sekali. Iya. Nanti selalu banget baru. Nggih. Ada gadis yang selalu berapa itu katanya setan ya. Supaya nanti jamaah biar tahu betul. Nggih. Untuk sebenarnya di mana shopnya lurus. Nggih, alhamdulillah. Kemarin juga kita sampaikan masalah shaf ini. Maka kemarin nggih, ini kewajiban imam supados ngatur shaf untuk meluruskan lurus. Dan biasanya gini nggih. Lurus dan rapatkan shaf. Lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Maka diluruskan. Rapat dalam artian apa? Tumit nempel tumit. Ya, jadi nah niki kan kemarin sudah kita buat ini juga. Ini kan jadi patokan ini. Ya, karpet ini jadi patokan. Jadi
Agar barisan itu lurus, yang jadi patokan itu adalah tumit. Gitu nggih? Artinya tumit itu nginjak garis yang belakang ini. Ya, jangan jari. Nek yang jadi patokannya itu nanti kok ujung jari, iku barisannya mboten bakal lurus, mesti menggok-menggok. Karena yang menjadi tumpuan berdiri itu adalah tumit. Niku nggih. Terus Bapak Ibu rahimakumullah niki agem para jamaah, nggih. Ini yang sudah jadi ini. Jadi nanti ini kan garis nggih. Tumit ini, ujung tumit ini di belakang. Nggih. Punten, posisinya berarti seperti ini. Nah, ini yang jadi patokan tumit, entah itu kakinya besar, entah itu kakinya kecil. Niku yang jadi patokan adalah tumitnya, sehingga lurus. Lah nek jadi patokannya adalah ujung jari, niku mboten saged lurus. Mergo mengke enten kaki yang kecil. Nah, akhirnya belok. Nah, niku nggih. Terus satu yang jadi patokan adalah tumit, yang kedua adalah nggih dirapatkan. Ya, dirapatkan agar ya tidak ada celah untuk setan bisa. Kan memang ada hadisnya itu ya. Ada hadisnya bahwa setan itu mengganggu orang sholat itu melalui celah sof yang kosong. Ngono sih enang sing ngeyel, Pak. Ya ora apa-apa, berarti setane melu sholat. Nah, iya wis dia ya lihat ada hadis yang jelas itu. Wow, alam besar itu. Karepe piye gitu nih. Ya, kan ada ya bahwa setan itu menggoda dari celah-celah sof itu. Ya ora apa-apa, berarti setane melu salat. Wong setan iki nggodha kok ora salat kok. Nah, niku. Terus niku nggih diusahakan untuk softnya diluruskan dan dirapatkan, itu penting nggih. Itu merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Masya Allah, itu kalau didalami lagi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kenapa kemudian sholat berjamaah itu sangat-sangat dianjurkan ya? Ya karena itu tadi. Bayangkan, sugih artinya kaya miskin semuanya statusnya sama. Ya. Barangkali nyuwun sewu barangkali ada rasa ghil niku napa nggih? Ghil itu rasa tidak suka. Ya. Barangkali si A si B duwe rasa ora seneng, tapi kemudian ketika sholat berjamaah ketemu kok kakinya saling nempel. Nah, itu bisa menghilangkan rasa ghil. Ya, itu. Nah, di situ kalau kita ya, pelajari lebih dalam. Wa alam bisawab nika nggih. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang istikhlaf. Oh, nggih. Nggih, makmum masbuk. Nggih. Kan ada yang kayak sholat. Ini ada makmum dua. Ini ada sholat, tapi tempatnya di mepet tembok. Itu digeser atau bagaimana? Ada makmum masbuk 2. Ini dia mau jadi imam sama makmum setelah imam selesai atau? Sudah. Dulu kan sudah, tapi yang kurang. Ini ada tapi yang kurang berkatnya itu kan jaringan mak. Oh ya. Nggih, geser. Jadi nanti ngalahi imamnya sing geser. Nggih. Itu ngalahi ya, kemarin sudah kita praktekin nggih. Kalau semisal ini sudah mepet tembok ini sudah mepet tembok, kita masbuk terakhir di situ. Ya. Terus kok ada satu makmum telat ini sudah tidak mendapatkan sholatnya ini imam utama, tapi dia mendapatkan makmum yang masbuk dan ingin menjadikan makmum masbuk ini sebagai imam. Sedangkan posisinya kok wonten ten
mepet tembok berarti wonten ten kanan niki nggih. Maka bagaimana? Maka ya nanti ketika dijawil ya dijadikan imam, ini makmum yang masbuk itu geser, ngalai geser. Nah, kemudian dia maju berdiri di samping kanan ya dengan tidak mendahului. Dan buatan napa-napa, buatan masalah. Ya kemarin sudah kita praktekkan nggih. Jadi bagi makmum masbuk tadi kalau memang mau dijadikan imam geser kanan kiri tidak masalah. Atau kemarin bahkan ada 2 orang kita mau ikut yang mana ini kan gitu nggih. Nah, pilih salah satunya geser sedikit tidak apa-apa. Kemudian orang yang datang terakhir mengikuti. Oh alam. Atau nek coro-coro geser kok lor-lornya ra geser wis dorong kon maju semisal juga ndak apa-apa. Ya. Artinya seperti itu. Mereka nggih? Nah, itu sudah. Baik, kita lanjut sedikit tentang istikhlaf. Ini patokannya 1/4 jam ini ya lebihnya nggih. Okay. Istikhlaf ini sebenarnya sudah pernah kita bahas. Istikhlaf itu sebenarnya sudah kita bahas, yaitu pergantian imam. Nggih? Masih kemutan nggih? Ya, imamnya batal lajeng diganti. Itu namanya istikhlaf. Itu dulu pernah sempat kita bahas, tapi di sini kok diulangi lagi, ya, tapi tidak apa-apa. Huwa inabatul imam ghairahu minal ma'mumin idza kana shalihan lil imamah, yaitu menggantikan imam. Ya, imam batal kemudian digantikan kepada makmum yang kira-kiranya pas cocok untuk jadi imam. Gitu nggih. Untuk apa? Li'itmami shalah, untuk melanjutkan menyempurnakan salat. Badlan anhu, sebagai penggantinya. Ya. Li'udhrin tara'alahu fayusiru tsani imaman wa yahrujul awal anil imamah. Dikarenakan ada uzur. Satu, uzur itu bisa jadi sholatnya batal. Atau kedua, saya sempat ngirim ke Mas Amir. Tidak tahu Mas Amir sempat dikirim ke grup jamaah apa belum ya? Belum ya? Nanti bisa dikirim Mas Amir. Ada contoh kasus ngeten Pak. Imam pas lagi kiroah, lagi baca, batuk-batuk, entah nopo nggih, apa klebon nyamuk apa pripun kan gitu kan. Akhirnya imam itu sholat itu sambil batuk-batuk, lagi maca sedilo, wah, akhirnya nopo, mboten saged melanjutkan bacaan. Lah maka otomatis imam tadi yang pas ngimami watuk-watuk niki kan sholatnya mboten batal nggih. Watuk kan tidak menjadikan sholat batal, cuma terganggu katanya nih, nggak nyaman. Akhirnya imamnya ini mundur. Ya, ngerasa cara nek wong gelut wis aku nyerah lagi. Aku nyerah itu. Lah maka kemudian orang yang di belakangnya ini melanjutkan jadi maju jadi imam. Lah itu termasuk uzur. Boleh-boleh saja yang demikian. Gitu Mas, pernah ya Mas Amir ya? Kita share ke Mas Amir, nanti Mas Amir bisa di-share mungkin kalau ada grup jamaah atau grup takmir biar tahu. Itu salah satu uzur ya yang diperbolehkannya untuk mengganti imam. Imamnya wantuk-wantuk. Ya. Atau saking apa? Saking khusyuke barangkali mungkin imamnya nangis, maca Al-Qur'an imamnya nangis. Lah kok dinteni maca mendek nangis. Maca mendek nangis iki ora kelar-kelar ngenten iki. Sik maca ayat nembe maca sedelo nangis nih. Maca sedelo nangis nih. Iki enggak selesai-selesai. Ya maka boleh, mungkin imamnya merasa wah, iki aku nek kon ngaji ngene iki nangis terus aku tak mundur wae. Ganti imam. Ah yang demikian juga tidak apa-apa. Nah, jadi itu namanya istikhlaf. Ya, istikhlaf itu namanya pergantian imam. Ya, tata caranya kemarin sudah kita kasih contoh nggih. Tata caranya ya, boleh kemudian ya langsung mundur tanpa menengok ke belakang kalau itu sholatnya kalau itu bukan perkara yang membatalkan sholat.
nggih langsung mundur ngeten mawon. Ya. Misal ini kok baca merasa sudah tidak nyaman gitu ya, sholat kok batuk-batuk, sudah otomatis dia mundur saja, mundur, dan orang yang ada di belakangnya maju untuk menggantikan imam tanpa menengok ke belakang, ya. Lah atau kalau nek sholatnya dianggap batal, oh ini sholatku batal, maka kalau menghadap ke belakang tidak apa-apa, dipilih siapa yang kira-kira cocok menggantikan imam. Ya. Bahkan meskipun masbuk kan itu ya, meskipun masbuk kan ada ya, kemarin sudah kita bahas, barangkali kalau mau mengulangi ini pembahasan. Wa huwa masyru'un mandubun lil imam, bahkan ini masru' ya. Meskipun yang akan menjadi pengganti adalah makmum yang masbuk. Lah kok bisa? Ya ini ada dalilnya, ini ada contohnya. Ana Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu kana yusolli binnas. Abu Bakar jadi imam. Nggih. Oh alam kalau tidak salah ketika itu Rasulullah SAW itu ada nggih. Jadi ada perkampungan itu sedang enten masalah. Lajeng Rasulullah niku menyelesaikan masalah. Di kampung niku enten masalah, Rasulullah datang ke kampung itu menyelesaikan masalah. Nggih. Pas dilalah nggih waktu sholat. Maka kemudian Rasulullah ditunggu kok lama, akhirnya dikomati. Yang maju menjadi imam adalah Abu Bakar. Rasulullah masbuk, Rasulullah datang. Faja'a Rasulullah, maka kemudian Rasulullah datang. Fajalasa ila jambihi, faqtada bihi Abu Bakrin wan nasu. Ya, bahkan kemudian sahabat yang lain memberikan isyarat, subhanallah. Nah, Abu Bakar langsung connect. Ini Rasulullah datang ini. Padahal itu posisi Abu Bakar ada di depan itu jadi imam. Sholat sudah dikerjakan, Rasulullah datang, sholatnya masbuk. Oh alam di situ masbuknya sampai telat rokaat napa mboten? Ketinggalan mboten? Ya. Ketinggalan rokaat ya repotnya ya. Akhirnya Abu Bakar mundur dan Rasulullah maju menjadi imam. Itu ini memberikan contoh, berarti hadis ini boleh, artinya menjadikan makmum masbuk sebagai imam untuk menggantikan imam keimamannya itu boleh. Cuma repotnya itu tadi, lah nek masbuke ketinggalan rokaat, nah ya, itu repot juga kan itu. Jan-jane salate makmum wis genep, imame malah kurang rokaat. Nah ini kan repot nggih. Ya, tapi kasus yang demikian pernah ada pada zaman Rasulullah, bahkan ini itu. Wa alam bisawab. Itu namanya istikhlaf. Lah nggih. Lah jadi nggih. Tapi boleh. Wa yakunul istikhlaf bil isyarati indal jumhur. Istikhlaf itu dilakukan dengan cara memberikan isyarat, boleh. Ya, atau Allahu Akbar tadi semisal baca qiraahnya kok batuk-batuk, maka memberikan isyarat untuk yang belakang maju boleh. Ya, artinya memberikan isyarat dengan tangan. Au bil kalami aidon ma'a wahidin minal jamaah indal malikiyah liyutimmas shalah. Bahkan menurut Malikiyah boleh dengan berbicara. Ya, menurut Malikiyah dengan berbicara. Tapi bicaranya enggak ayo maju ganti ya, enggak boleh nah, itu ya. Taqaddam. Dengan bahasa Arab. Ya. Wa yundabul istikhlaf al-aqrab lil imam minasafil ladzi yalihi. Dianjurkan yang menggantikan adalah orang yang berada di belakang imam, li'annahu adra bi af'alihi, karena orang yang berada di belakang imam itu lebih tahu gerakannya. Iki mau imam iki sing durung dilakoni imam apa tak genteni kan gitu tahu. Itu ya, maka dianjurkan untuk yang menggantikan
imam itu orang yang berada di belakang imam. Ini istikhlaf ya. Ini pernah kita bahas nggih, pembahasan istikhlaf ini. Ini cuma diulangi saja. Wa alam bisawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, bab salat berjamaah sudah selesai. Nggih, bab salat berjamaah dari pembahasan mulai napa nggih? Pembahasan mulai dari imam ya, mulai dari makmum, syarat-syarat imam. Nah, itu sudah kita bahas. Lah monggo menika mungkin ada hal-hal mungkin panjenengan masih lupa hukum-hukumnya atau napa, nanti insya Allah bisa ditanyakan kembali. Kalau bisa saya jawab nggih, kula jawab, menawi mboten saged nggih PR ngeten nggih. PR kagem kula. Makaten Bapak Ibu rahimakumullah, pengawasan wonten dalu menika insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang ahkamul masajid, hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Niki nggih. Jadi lengkap nih sing dibahas salat berjamaah, mengke enten ahkamul masajid, habis itu nanti ada pembahasan salat Jumat. Setelah salat Jumat ada pembahasan salatnya orang sakit. Setelah pembahasan sholat orang sakit ada pembahasan sholatnya musafir. Nanti ada pembahasan juga sholat id, itu dibahas juga. Ada juga sholat istisqa. Kenapa sholat istisqa? Sholat minta hujan. Ada juga pembahasan tentang sholat jenazah ya, kurang lebih itu nanti bab tentang sholat ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya Bapak Ibu rahimakumullah ya, bersama-sama kita belajar. Makaten Bapak Ibu rahimakumullah, mbak bilih kata kelepatanipun kula nyuwun agung pangapunten. Monggo pengaosan dalu menika kita tutup kasih wausan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.